Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin sekalian, jamaah pengajian Jumat malam Sabtu atau Jumat malam Masjid Ar-Rayyan Jombang, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pendengar Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 FM Kota Malang, dan pendengar Radio Dakwah Syariah RDS FM Solo 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV yang semoga kita bersama senantiasa diridhai oleh Allah, dibimbing Allah, dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meniti jalan keimanan, keislaman dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita masuk malam yang ke-14 di bulan Rabiul Awal. Kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka melakukan suatu ibadah yang mulia, suatu ketaatan kepada Allah, dan bahkan amalan ini merupakan afdhalut ta'at, ketaatan yang paling utama di sisi Allah, yaitu membekali diri dengan ilmu yang dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengibadai Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Karena itulah tujuan dari penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diartikan oleh Abdullah ibnu Abbas, kalimat liya'budun itu dua. Nomor satu, liya'rifuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah kepadaku.
ibadah di situ menurut Abdullah bin Abbas adalah tidak lain dan tidak bukan aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenaliku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, illa liyuwahhidun, supaya mereka mentauhidkanku, mengesakanku di setiap peribadatan yang mereka lakukan. Dan semua itu tidak mungkin terlaksana kecuali apabila kita memiliki ilmu. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang hidupnya di dunia dengan beratnya ujian tapi paling nyaman. Coba, siapa yang ujiannya paling berat? Nabi Muhammad. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya di antara manusia yang ujiannya paling berat itu adalah para nabi. Karena kadar ujian itu setingkat dengan keimanan. Sehingga di antara para nabi yang ujiannya paling berat adalah nabi-nabi ulul azmi. Dan di antara nabi-nabi ulul azmi yang paling berat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ditemukan di muka bumi. Mau cari, mau orang Arab, mau orang Asia, mau orang Eropa, mau orang Amerika, mana lagi? Australia, benua ada berapa sih? 5 ya, nggak bisa ditambah jadi 7, nggak bisa ya. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Ini tidak ada manusia ketemu di muka bumi, la minal ins wala minal jin, tidak dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, yang mengalahkan kenyamanan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika di rumah tidak ada makanan tetap nikmat. Kalau tidak ada makanan berarti saya puasa. Seringan itu, bayangin. Tidak ada makanan, kalau punya ilmu seringan itu. Ya sudah, berarti kalau tidak ada makanan saya harus. Ketika mau makan, rotinya roti kering. Dan kalau makan roti kering di kalangan orang Arab itu, Pak, itu harus ada celupannya. Entah itu kuah, kalau kita kan enak, cane ya. Oh itu nikmat itu, gulai kambing cane. Nggak tahu nanti menu makan malamnya katanya itu. Sudah, itu nggak ditemukan air, nggak ditemukan lauk, nggak ditemukan kuah untuk nyelupin rotinya Nabi Muhammad kecuali apa? Sallallahu alaihi wasallam, kecuali al-khal. Khal itu cuka. Ketika dihidangkan cuka untuk nyelup roti supaya rotinya lebih lunak, supaya ditelennya mudah. Jawabannya Nabi Muhammad apa? Ni'mal idam al-khal. Lauk paling enak di dunia yo cuka ini. Coba, seringan itu hidupnya. Dalam keadaan makanannya tidak semewah kita, rumahnya tidak sehebat kita, kendaraannya tidak secepat kita, dan pakaiannya tidak sebagus kita. Tapi kadar ketakwaannya, kadar kepasrahannya, kadar kenalnya dengan Allah, kadar ilmunya melebihi kita semua. Ternyata dengan takwa, ibadah, kenal kepada Allah, pasrah dan tawakal, ternyata itulah sumber kebahagiaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekarang mulai banyak muncul nih mental illness. Anda tahu enggak? Baru kira-kira 5 bulan yang lalu itu ada berita dari lembaga survei di Amerika. Nanti cek Google. Baru sekitar 5 bulanan. Itu buku trending teratas terjual paling laris. Namanya apa? Bestseller. Itu laku sampai 5 juta eksemplar. Eksemplar 5 juta eksemplar itu tidak masuk akal kalau buku. Sampai 5 juta eksemplar itu laku buku. Dan dicetak berulang kali. Sampai kalau mau beli, inden dulu. Daftar dulu berapa orang mau beli, dicetakin sejumlah itu. Ternyata judul bukunya apa? Mencari kebahagiaan. Judul bukunya apa? Mencari kebahagiaan. Kita sudah bahagia, mereka masih nyari. Dalam keadaan katanya negaranya yang paling maju. Demokrasinya yang paling keren. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Sebelum itu lagi, penulis Muslim, nulis buku, La tahzan. Jangan bersedih. Diterjemahkan ke berapa bahasa? Tahu enggak? Lebih dari 100 bahasa. Itu buku La tahzan diterjemahkan ke lebih dari 100 bahasa dunia. Artinya apa? Itulah yang kemudian memang dibutuhkan dan dicari oleh manusia. Orang kaya, tujuan akhir dari kekayaannya cari apa? Nyaman, tenang, bahagia. Betul enggak? Lah kalau dengan miskin bisa nyaman, tenang, bahagia, kenapa harus kaya? Bukan terima lah. Yo harus kaya Ustaz, kaya harus. Apalagi yang perempuan ya. Nah, maka kalau ending yang dicari adalah tenang, bahagia, nyaman, dah harus kaya. Bahkan kalau kita lihat orang kaya sekarang, justru sebagiannya yang paling jauh dari ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Paling jauh. Hari ini ada info menarik kayaknya untuk lawan politik. Katanya Menteri Pertanian mulai dicek-cek rumahnya. Pak Gatot lihat juga. Wah, oh bukan ngecek ya, tiba-tiba lihat gitu aja ya. Nah ini kan artinya ternyata orang yang kaya, ini lagi proyek BTS, tahu BTS? Bukan grup apa boy band Korea, ngawur. BTS itu grup apa kasus Tower. Itu ternyata sekarang aliran dananya ini orang-orang kaya ngeluh kabeh kayak iso turu ini. Kenapa? Fulan dapat 27, Fulan dapat 40, Fulan. Ini bukan juta loh ini. Sampai saya ketika mendengarkan sidangnya itu jalan ke Malang sama Mas Fevri, dibantu nyetir, saya di samping. Biasa saya buka kitab, nyiapin buat nanti. Hari itu enggak tahu muncul di beranda. Ceritanya hakimnya sedang viral. Jadi hakimnya itu katanya pinter banget. Ngomongnya ceto, tapi gayanya santai. Sehingga terdakwa dan saksi itu bisa menjawab dengan tenang. Akhirnya karena dianggap hakimnya viral, saya ikutin tadi. Dan sampai dengar kata-kata miliar itu kayak 10.000 rupiah loh. Nambah lagi itu Pak. Nambah berapa? 27. Apa itu 27? Barang apa itu? Miliar. Wah lama katanya hakimnya. Coba. Sehingga uang kita ini sekarang hadirin. Itu dibagi-bagi oleh mereka. Dalam keadaan mereka tidak bisa ngerebut kebahagiaan kita. Kita tetap guyang-guyu dong porawe. Tetap guyang-guyu dong pora. Masih tetap bisa joget di belakangnya Trukson. Ya enggak? Masih tenang dalam keadaan duit kita sudah habis dibagi-bagi sama mereka. Tapi karena kebahagiaan itu bukan pada semua yang mereka perebutkan, karena kebahagiaan itu adalah seperti yang Nabi Muhammad ajarkan dan lakukan. Nah maka orang-orang yang sekarang ini mengalami mental illness, yang kemudian katanya sekarang wis mulai muncul penyakit-penyakit mental, sampai judul kajian pun harus menjaga kewarasan. Ini kan wis sampai kentean judul lah wis ya. Sampai harus judul kajian itu menjaga kewarasan. Kayak yang dijak ngomong ini orang tidak waras semua gitu loh. Padahal ahli masjid ini insya Allah orang yang akalnya paling waras, yang hatinya paling waras. Kenapa begitu? Karena nampaknya memang materi ini sekarang materi yang paling mahal. Bukunya laris, seminarnya bayar mahal diikuti, ya benda. Rela pergi jauh, wong sugih iku lho, omahe gede, mobilnya apik, kompore kali ndak pakai nyetek, pakai jempol. Morup dhewe. Sik golek gunung, Pak. Gawe tenda cilik, cetik geni, bahkan kalau perlu cetik geninya itu pakai alat yang koyok kembali ke zaman dulu. Survival. Gak iso-iso sumpek gawe korek juga akhirnya des. Kok sampai mereka bela-belain seperti itu? Karena mereka kehilangan yang namanya kewarasan. Nah, sekarang kita mau bahas. Begini hadirin sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ya sampai jam 9 cukup lah waktunya, insya Allah pas. Ya kan, kearoyan jarang sekali pengajian mek 30 menit. Nawanggung pol. Sudah, maka yang pertama. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka dalam kisah Nabi Yunus. Ini saya kasih kisah-kisah dulu di dalam Al-Quran.
Nanti kita ambil 5 poin kesimpulan supaya kewarasan kita tetap terjaga. Di zaman, bukan zamannya yang edan. Di zaman orang-orang yang tinggal di zaman itu sudah mulai edan. Jadi, abuz zamana wa ma li zamanina aibun siwana. Mereka mencela zamannya, padahal tidak ada aib dalam zaman itu kecuali penghuninya. Iya apa enggak? Loh, zaman itu salahnya apa? Tahun sekian, milenial, reformasi, ini, itu. Itu yang dinilai bukan tahunnya, tapi siapa yang hidup pada tahun itu. Maka abu zamanana wa ma li zamanina aibun siwana. Mereka mencela zamannya, padahal tidak ada keburukan di dalam zaman itu kecuali kita. Nah, maka yang pertama, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus. Ini supaya kita ngerti kewarasan yang hakiki itu seperti apa. Ketika Nabi Yunus alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada kaumnya. Semuanya tahu ceritanya. Ending dan singkat cerita, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau beriman. Sudah, ketika Nabi Yunus pergi, dia menaiki sebuah perahu sampai di tengah lautan, ternyata perahunya bagaimana? Oleng, digoyang oleh trekson. Digoyang oleh, tidak tahu kenapa otak saya sekarang trekson terus ini, tidak tahu. Saya pengajian di mana trekson itu gak tahu gak metu, mesti metu trekson ini. Sampai kemarin kasus baru lagi, trekson ditabrak pickup sampai meninggal, tahu? Bukan truknya yang meninggal. Tidak tahu sapanya itu berita Masya Allah. Sudah, itu perahu digoncang oleh ombak. Sampai kemudian nahkodanya bilang, ini pasti di tempat ini ada orang yang tidak diridhoi. Ada orang tidak baik ini. Tapi caranya mereka untuk cari bagaimana? Dikopiok. Diundi. Namanya dikumpulin satu persatu. Diundi, diambil, seret keluar Yunus ibnu Matta. Ternyata yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Dan itu tidak ada kebetulan. Wah, kok ketepaan Nabi Yunus? Kudu ketepaan. Nabi Yunus namanya keluar untuk pelajaran buat kita. Sudah diambil itu nama, seret, dibuka, seret, Yunus ibnu Matta. Sudah, tutup. Yunus, ambil barang-barang kamu semua, loncat dari perahu. Dibuang dari perahu. Alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Sudah, ketika itu dimakan ikan paus. Setelah dimakan ikan paus, apa yang terjadi? Dibawa lari sama ikan paus, tidak di atas, bawa masuk. Yaghusul bahr. Diajak nyelam, diving. Nah, ini yang suka-suka diving ini. Keturunannya Nabi Yunus kayaknya. Ya. Masuk ya, sampai dasar lautan, itu ikan paus tenang sudah, tenang. Dia ingin memproses apa yang telah dia makan barusan. Ternyata apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, fi dhulumatin thalath. Nabi Yunus alaihi salam ditutupi dan diliputi dan dilapisi dengan 3 kegelapan. Zulmatul lail, gelapnya malam. Wa zulmatul bahar, gelapnya dasar lautan. Wa zulmatu batnil hut, dan gelapnya perut ikan paus. Apa yang Nabi Yunus sampaikan? Ini loh. Supaya kewarasan kita terjaga. Tawakal, pasrah kepada Allah. Karena hidup kita di tangan siapa? Allah. Kematian kita di tangan siapa? Allah. Rezeki kita yang pegang siapa? Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah nyimpen rezeki kita ini, Pak, di langit, Pak. Coba di bumi dicuri orang, Pak. Wa fis samai rizqukum, di langit Allah sembunyikan rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apapun yang Allah janjikan untuk kalian disimpan di langit sama Allah. Nah, maka Nabi Yunus alaihi salam ini ketika sudah dalam keadaan tidak bisa kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tertutup, daqat walamma istahkamat ufrijat wa kuntu adhunnuha la tufraj. Wis mengira ini ndak mungkin ada jalan keluar. Dan orang kalau sudah sampai pada titik itu, Pak, dia mau kemana? Ayo, mau kemana sudah? Sakit.
Dokter sudah bilang, wis apa yang diminta dikasih aja. Ternyata mintanya nikah lagi. Ya gak loro iki, ngawur ini. Ndak sakit ini ya. Dokternya bilang sudah, dia minta apa kasih. Minta semangka, minta ini, minta itu, makanan apa. Udah kasih aja. Kenapa? Kelihatannya sudah ndak lama. Obat hanya untuk mengurangi rasa sakitnya saja. Ketika orangnya dengar, kira-kira dia mau lari kemana? Sudah tidak ada tempat lari kecuali Allah. Maka Allah itu dikatakan muntaha kulli syakwa. Endingnya semua keluh kesah. Ketika manusia sudah nutup telinganya, ketika teman ngopi sudah bosan dengan curhatan kita, ketika istri sudah malah mencela, ketika suami mulai tidak percaya, ketika anak-anak mulai sibuk dengan urusannya, ketika orang tua kita sudah tidak bisa lagi dengan kekuatannya digandoli, maka mau lari kemana? Sudah, ya Allah, terakhir selesai. Maka justru pada titik dasar kalimat ya Allah, disitulah kewarasan kita muncul. Apa kewarasan itu? Tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan dari mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hatiku kecuali Allah. Dan titik itulah Pak kewarasan kita Pak. Jadi kita mulai ngeh ternyata kita tidak butuh siapapun kecuali Allah. Yaitu kewarasan. Kalau masih menganggap bahagia kita lewat benda itu, Allah tidak suka Pak. Kenapa? Karena bahagiamu bukan pada benda. Maka lihat orang-orang yang gaya hidupnya hedon sekarang. Ayat yang dibaca Syekh Islam tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai komandannya. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai kendalinya. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai arah kompas kehidupannya. Tidak bisa dia hidup dengan tenang. Kenapa? Dia masih diombang-ambingkan oleh aku kalau tidak dapat ini tidak bahagia. Diperbudak dia sama benda itu. Saya kalau tidak mencapai jabatan ini tidak bahagia saya. Diperbudak sama jabatan itu. Saya kalau tidak naik mobil ini tidak tenang saya. Diperbudak sama mobil itu. Saya kalau nggak nikah sama orang ini tidak akan puas saya. Diperbudak sama manusia. Maka ketika sampai pada titik ya Allah, disitulah maka Allah itu mulai ngerti kan. Tidak ada yang bisa nolong kecuali aku kan. Tidak ada yang kamu butuhkan kecuali aku kan? Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Kalau kamu pas kepepet, wa takhalla ankan nas, dan orang-orang yang biasanya ngumpul sama kamu ternyata hari ini ngalih kabeh. Yang biasanya datang apa kabar? Hilang. Yang biasanya datang, ya apa sehat? Nyele montore, hilang. Yang biasanya datang, ya apa ki ono masalah iso ngewangi gak? Hilang. Semuanya menghilang. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'lam annallaha tawalla bi amrik bi nafsihi. Ketahuilah saat itu hanya Allah yang ingin membantumu tanpa bantuan siapapun. Supaya kamu ngerti bahwa pertolongan ini mutlak karena Allah. Supaya kamu tidak punya hutang budi kepada selain Allah. Itulah maka Nabi Muhammad itu kalau sholat Pak, sampai kakinya Pak bengkak. Dalam rangka membayar utang budinya kepada Allah. Ini waras. Nah sudah balik Nabi Yunus. Sudah dalam perut ikan paus Pak. Kalaupun dibuang sama ikan paus, itu naik ke permukaan air mustahil. Anda tahu berapa tekanan air laut itu? Sampai kemarin ada cerita yang mau ngejar Titanic, mau ngejar bangkainya Titanic, ternyata kapalnya Pak pecah. Iku lho wong sugih kira tok ruwet Pak. Lho, di omamu lho enak. Iya. Lihat to filmnya aja lah kalau Titanic iki kepengin ro delok filmnya buka YouTube bangkai Titanic metu. Gak terima saking sugih Pak. Melok melbu. Ternyata apa? Bang, meledak. Bahkan saya baca beritanya itu
sampai orang di dalam itu tidak kerasa sakit ketika ledakan. Itu yang diprediksi oleh ahli ilmu. Karena apa? Kuatnya tekanan dan cepatnya ledakan. Coba. Nah ini kalaupun Nabi Yunus dibuang sama ikan paus di dasar laut, itu naik ke atasnya hancur tubuhnya, tidak kuat. Kena tekanan air. Terus apa yang terjadi? Ketika tidak ada tempat untuk mengeluh, tidak ada tempat untuk menyampaikan apa yang dirasakan kecuali Allah, maka keluarnya Pak, ikhlas betul. Nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di tengah gelapnya lautan itu, Nabi Yunus nada rabbahu, menyeru Allah. Apa yang Nabi Yunus ucapkan? La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Engkau. Masuk dalam makna kalimat itu, Pak, bukan sekedar pengakuan bahwa kita hamba, Allah adalah Tuhan. Tapi apa? Ada pengakuan di sana, apabila bukan pertolongan-Mu ya Allah, maka saya pasti celaka. Apabila bukan Engkau ya Rabb, maka tidak ada yang mampu membantu. Apabila bukan kuasa-Mu ya Allah, maka tiada kuasa yang bisa menyelamatkan. La haula wa la quwata illa billah. Cuma kalau ngomongnya sekarang Pak, tidak ada bobotnya Pak. Duduk di masjid, AC nyala walaupun roto anget, ya tidak apa-apa. Tapi kan nyaman, tenang, lighting ada, ceramah, soundnya enak, segala macam kok diceritani sambil ngantuk-ngantuk dikit ya. Kemudian ngomong la haula wala quwata illa billah, tidak berbobot. Coba na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan. Amin. Panjenengan kecemplung sumur. Itu sumur dalamnya 177 meter. Sumur apa galian minyak ini? Masuk berboran minyak. Cuk. Dan Anda tahu di sana tidak ada orang. Maka ngomong la haula wala quwata illa billah, itu bisa masuk. Nah maksudnya cerita ini, masukkan makna itu, dapatkan rasa itu tanpa kamu ada di situasi yang seperti itu. Itulah fungsinya Allah ngasih contoh Pak. Itulah fungsinya Allah memberi contoh. Nah maka ketika mendengarkan kisah semacam ini, jangan cuma didengarkan seperti cerita kancil nyolong timun. Atau kancil mengelabui gajah, mendengarkan seruling Nabi Sulaiman ketika belalainya lidahnya kancil kecepit di bambu. Tahu semua ceritanya ya, masa kecil kita sama berarti, Masya Allah. Nah maka bukan cerita itu, tapi apa? Hadirkan diri Anda dalam keadaan itu. Ini kalau mentalnya tidak kuat, mati sebelum waktunya mati. Kalau mentalnya tidak kuat. Lah orang-orang yang bunuh diri itu loh, semoga Allah merahmati ya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mengampuni, amin. Dan saya tidak berani Pak ngilok nawang bunuh diri itu kalau alasannya memang dunia. Karena kalau memang dia sampai berani bunuh diri, artinya itu mentok-tok gitu loh. Cuma gara-gara imannya lemah aja dia. Maka tetap walaupun itu dosa besar, salah satu yang paling besar, tapi kita doakanlah semoga Allah merahmati ya. Semoga Allah kalaupun ada salahnya sama Allah diampuni, karena kita tidak tahu Pak. Nah sudah, maka begini, hadirkan diri Anda dalam situasi itu. Ini kalau mentalnya sakit, kalau ilmunya kurang, kalau imannya tipis, asli mati, betul itu mati. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan di tempat yang gelap gulita. Tapi Nabi Yunus alaihi salam, dia mengucapkan la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang pernah aku ibadai kecuali Engkau. Dan tidak akan aku mengibadai siapapun kecuali Engkau. Karena memang tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau. Dalam artian yang lain, kalau begitu ya Allah, maka tidak ada yang bisa nolong juga kecuali Engkau. Kemudian berikutnya apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Apa sih yang Allah minta dari kita itu? Ngaku. Apa yang Allah minta?
ngaku. Nabi Adam turun dari surga. Siti Hawa turun dari surga. Apa zikirnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Apa kalimatnya Nabi Adam yang Allah ajari untuk tobat? Ketika Allah turunkan Nabi Adam dari langit. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini zikir, Pak. Kalau panjenengan baca pas sendirian, terus dalam keadaan Anda tahu keadaan istri Anda seperti itu, Anda tahu anak-anak seperti itu, Anda tahu kesehatan Anda seperti itu, moco iki lek gak nangis yo kebangetan. Maka dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ngaku ya Allah, kami zalim. Itulah yang Allah minta. Titik itu yang Allah minta. Ngaku kata Allah. Maka sehat mentalmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak ampuni kami ya Allah. Bukan cuma ampunan, wa tarhamna, dan engkau kasihi kami ya Allah. Karena orang yang berdosa itu perlu kasih sayang. Maka kalau ngelihat orang yang salah, jangan dihardik. Kenapa? Dia salah itu perlu diselamatkan. Bukan tambah didorong untuk semakin terpuruk. Enggak. Selamatkan dia. Maka wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak kasihani kami ya Allah dengan rahmatmu, lanakunanna, dikasih penegasan, lanya lam litaukid, menguatkan makna, pasti. Nun yang terakhir lanakunanna, nun yang disyiddah itu nun taukid untuk memperkuat makna. Kalau tidak engkau ampuni hamba ya Allah, kalau tidak engkau kasihi hambamu ini dengan rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti dan pasti kami jadi orang yang paling rugi. Apa yang terjadi? Fataba alai, langsung diterima sama Allah tobatnya. Kalau Nabi Yunus ketika mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apa yang terjadi? Anda buka dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-88. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Untuk pemirsa Madani TV, pemirsa Sayap Dakwah TV, LKC TV dan yang lainnya, jangan kemana-mana, tayangan ini akan kami lanjutkan setelah kumandang adzan Isya. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Kita lanjutkan kembali. Allah sebutkan ending dari ceritanya Nabi Yunus alaihi salam dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-88. Tapi penutupnya keren. Ini ceritanya tentang Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ceritanya Nabi Yunus ini. Kalaulah dulu dia tidak termasuk orang yang gemar zikir, maka tetap tinggal di perut sampai kiamat. Tapi endingnya Allah katakan apa? Fastajabna lah, kami terima doanya. Padahal Nabi Yunus berdoa apa? Tidak ada doa. Isinya apa? Pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi Allah firmankan fastajabna lah, kami terima dia. Pengakuannya kami terima. Maka lihat nanti di hari kiamat. Ada seorang hamba yang sama Allah didekatkan. Yadnu ilaihi abdah. Dideketin sama Allah. Setelah hamba itu mendekat, apa yang terjadi? Allah tutupkan tirai antara dia dengan manusia yang lain. Sehingga Allah Ta'ala dengan segala keutamaan dan keagungannya hanya berdua dengan seorang hamba tadi bila turjuman.
yang ngomongnya itu tidak pakai perantara, tidak pakai penerjemah. Langsung Allah Ta'ala dengan dia. Dan Anda tahu siapa yang dideketin ini? Ahli maksiat. Ahli maksiat. Anda buka hadisnya. Terus apa? Wa yuqarriru dzambahu. Allah cuma ingin dia ngaku terhadap dosa-dosanya. Setelah ditutup pakai tirai, Allah tanya, atadzkur dzambaka kadza yauma kadza fi makani kadza wa kadza? Allah firmankan, mas, ingat enggak dulu? Ini gaya bahasa saya ya. Ingat enggak dulu? Di waktu ini bersama si fulan ini di tempat yang seperti ini dalam keadaan begini kamu melakukan maksiat itu. Ingat enggak? Dibilang, "Ai na'am ya Rabbi." Ingat ya Allah. Terus Allah tanya apa? Alaka udhrun? Kamu punya alasan enggak? Kenapa sampai kamu begitu? Coba kasih alasan. Jangan-jangan kamu punya alasan. Lihat Pak, Allah Ta'ala Pak. Dibilang, saya enggak punya alasan ya Allah. Ya kepingin. Atau mungkin kalau bahasa kita kalah dengan dorongan hawa nafsu. Terus apa Allah firmankan? Sudah. Aku tutupi waktu kamu di dunia enggak ada yang tahu. Dan aku ampuni untuk kamu sekarang. Tapi yang Allah minta sebelumnya apa? Ngaku dulu. Nah, maka setelah semuanya ngaku. Nah, orang yang ngaku itu Pak mentalnya sehat. Kenapa orang itu mengalami mental yang sakit? Angan-angan terlalu tinggi dalam keadaan masa depan tidak jelas. Kepinginnya jadi presiden. Dalam keadaan tangi turu setengah 10 awan. Presiden negeri mimpi nih Konoha. Konoha, saya trauma dengar Konoha nih. Ya Allah, trauma betul saya Konoha terus. Pokok dan kawan-kawan lah. Saya sendiri udah apal Pak. Ngerti ini Konoha ikut tok. Sama satu Naruto itu, dua itu. Astagfirullah. Di sini waktu itu, di sini awal musibahnya itu. Di halaman parkir sebelah timur sana. Nah sudah, apa yang terjadi? Orang itu menjadi mentalnya sakit, maka menjaga kewarasan itu dengan cara apa? Ngaku di hadapan Allah bahwa kamu tidak punya masa depan. Nanti Allah yang jamin masa depanmu. Tapi kalau kita terlalu tinggi angan-angan, beda dengan rencana loh ya. Angan-angan, itu yang bikin mentalnya rusak. Maka Allah firmankan, fastajabna lah. Kami terima rintihannya Nabi Yunus tadi. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegelapan itu. Dari ikan paus itu. Kami selamatkan dia. Tapi lihat penutup ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang kami selamatkan bukan cuma Yunus. Allah firmankan apa? Dan seperti ceritanya Yunus ini, kami akan selamatkan kalian pula orang-orang yang beriman. Maka rute ceritanya, urutan-urutan ceritanya, episode di dalam sinetron ini, tapi kisah nyata ini, itu harus apa? Sesuai dengan kisahnya Nabi Yunus. Nomor 1, ikhtiar dulu maksimal Pak. Ikhtiar dulu, dakwah dulu di kampungnya. Setelah umatnya tidak mau, secara manusiawi ada sedikit perasaan putus asa, ditinggalkan. Lah setelah ditinggal ngaku, memang saya salah ya Allah. Seharusnya umatku tidak perlu ditinggal. Kemudian ngaku lagi, dan padahal saya tidak pernah mengibadahi selainmu ya Allah. Dan apabila bukan pertolonganmu, saya tidak akan selamat. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti ini loh, orang beriman sama Allah bakal diselamatkan. Nah berarti nomor 1, kalau kepingin kita ini warasnya terjaga, imannya harus dipupuk. Karena yang Allah jamin akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sifatnya yang akan Allah selamatkan al-mu'minin. Orang-orang yang iman. Apa iman di sini? Ngerti nasibnya di tangan Allah. Ngerti hal jazaul ihsani illal ihsan. Dia ngerti in ahsantum li'an fusikum. Kalau kamu baik buat dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu jelek, jelekmu kembali pada dirimu
sendiri, ngerti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia ngerti. Maka orang yang mentalnya sakit karena imannya lemah, itu nomor satu dan tidak bisa ditawar. Mentalnya apa? Lemah. Tak kasih cerita. Bilal tahu kan? Bilal tahu kan? Bilal itu kan secara fisik dia budak. Secara qabilah dia tidak punya qabilah karena dia seorang budak. Kalaupun Bilal disiksa tidak ada yang belain. Iya apa enggak? Ketika Bilal masuk Islam, itu tuannya kayak kebakaran jenggot. Akhirnya yang nyiksa Bilal ini pembesar-pembesar kafir Quraisy kumpul jadi satu. Dibilang apa? Itu anak buah kamu masuk Islam. Enggak, ditanya ternyata betul. Dipenteng di tengah padang pasir, ditindih pakai batu panas. Pertanyaannya apa? Kembali kepada Tuhan sebelumnya, dibilang cuma satu. Ahad. Ahad. Tetap saya nyembah Tuhan yang satu. Dalam keadaan fisik yang lemah, tidak ada yang membantu, tidak punya kekuatan, tidak punya posisi tawar yang bagus karena dia tidak punya qabilah, tapi mentalnya kuat karena iman. Mati syahid pertama dalam Islam siapa? Sumayyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Manusia yang mati syahid pertama semenjak Nabi Muhammad diutus. Mulianya luar biasa. Namanya siapa? Sumayyah, ternyata perempuan radhiyallahu taala anha. Uminya Ammar bin Yasir. Iya kan? Bagaimana cara dia dibunuh? Ditancapkan besi yang panas. Apakah dia meninggalkan agamanya? Enggak. Lemah, budak, enggak ada yang nolong, jadi bahan tontonan kaumnya. Tapi karena imannya kuat, selamat. Tahu tukang sisir putri Raja Fir'aun? Masyito? Masyito itu kan nama pekerjaan kan? Masyito itu tukang sisir. Ketika sisir anaknya Fir'aun jatuh, diambil dia. Dia baca apa? Bismillah. Kata anaknya Fir'aun apa? Allah ismun jadidun li abi. Bodohnya itu sampai seperti itu. Oh, Allah itu nama baru buat bapak saya ya? Loh. Anaknya rojo kok pinter ngene. Jadi dia tidak kenal sama Allah. Ketika sisirnya jatuh kemudian diambil, dibilang Bismillah. Si anak bilang apa? Itu julukan baru ya buat bapak saya? Atau apa? Jabatan baru? Itu gelar baru buat bapak saya? Dibilang la. Allah Rabbi wa Rabbuk wa Rabbu abik. Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu. Wih, ngawur kamu. Enggak, kamu yang ngawur. La uballighanna hadzal amra ila abi. Kamu tak laporin bapakku. Balighihi, laporin. Coba. Tukang sisir, enggak punya suami, pekerjaannya cuma nyisirin, anaknya banyak di tengah-tengah kerajaan yang dihadapin menteri, raja, pembesar. Ada apa? Sekretarisnya Firaun, Haman. Berdiri perempuan tadi, kamu punya Tuhan selain aku? Iya, dan Tuhanmu juga, kata tukang sisir ini. Lu siapa dia? Allah. Oh, ngawur kamu teh. Goreng. Selamat apa enggak? Sampai ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, mencium aroma wangi ketika masuk surga. Tanya sama malaikat Jibril alaihi salam, raihatu man hadza ya Jibril? Ini aroma wanginya siapa ini? Kok keren sekali? Memang mahal jadi ya enak baunya. Tak taruh sini ya, pamer. Saya kalau di Kediri Pak, itu minyak wangi saya kelilingkan. Karena jamaahnya tidak sebanyak ini, balik sih gantek. Kalau di sini saya kelilingkan, mulai nangis saya. Sudah apa yang terjadi? Goreng. Sampai Rasulullah tanya, Jibril, ini wangi-wanginya siapa ini? Dibilang, raihatu masyitati ibnati Fir'aun. Ini wangi tukang sisir putrinya Raja Fir'aun. Akhirnya diceritain lah. Sampai singkat cerita ketika anaknya yang paling kecil kan ditarik. Anaknya 1 masuk mateng, 2 masuk mateng, 3 masuk mateng. Ketika anak yang sedang netek ditarik, ibunya mulai goyah. Katanya, aduh, maju mundur.
Anak kecil itu sama Allah disuruh ngomong, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah bisa bikin semuanya bicara. Sampai nanti di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati. Sudah, bayi tadi ngomong apa? Uthbuti ya ummah fa innaki ala haq. Bu, yang tenang. Panjenengan bener. Anda bener, yang tenang. Akhirnya ibunya taf. Taf itu apa? Tegar. Tatak. Anak paling kecil dilempar, bung masuk, genti ibunya dan semua kumpul di surga. Fisiknya lemah, kedudukannya lemah, nilai tawarnya lemah, yang bikin mahal apanya? Imannya. Maka orang kalau imannya kokoh, tidak mungkin mental illness. Tidak mungkin dia sakit mental, tidak mungkin. Dia pasti sehat, pasti ngerti, pasti waras, dan pasti tenang. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu. Siapa sih yang bakal dapat ketenangan itu? Orang yang mentalnya sakit kan gak tenang. Wedi ngene, wedi ngono, engko lek anakku gede kerjane apa? Jujur ndak? Itu pikiran kita ndak sekarang? Lawang zaman kita aja susah cari kerja. Pergaulan begitu rusak. Hamil ndak ada suaminya. Iya apa ndak? Angka anak SMA yang kehilangan keperawanan sudah sampai sekian persen. Ngeri ndak, Pak? Ngeri. Nah, maka dengan itu Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 ini. Siapa yang akan tetap tenang dalam keadaan apapun. Tapi ingat, tenang itu bukan mandek tanpa ikhtiar. Ya tetap ada ikhtiarnya dan Allah karuniakan ketenangan. Alladzina amanu. Orang yang iman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yang hati mereka senantiasa nyaman kalau dipakai zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betul. Kata Allah Ta'ala, memang hanya dengan zikir itulah hatimu akan menjadi tenang. Sekarang yang kedua. Anda buka pertama iman ya. Yang kedua, amal soleh baik. Panjenengan lihat. Dunia ini Pak, penuh ketidakpastian. Saiki soge, mene, tambah soge. Amin. Saiki soge, mene melarat. Ada orang yang malam ini melarat, tiba-tiba besok kaya raya. Saya barusan punya kenalan di Malang, meninggal dunia dan orang baik, beruntung dia. Jadi orang baik itu kalau meninggal beruntung. Kenapa? Tidak mendapati fitnah yang lebih besar. Betul apa enggak? Sampai kalau sekarang kita lewat kuburan itu Pak, jujur, kalau saya iya, kalau panjenengan enggak tahu. Kalau saya lewat kuburan dia, ngelihat di kuburan ini ada teman saya yang dikubur. Di kuburan ini ada saudara saya dikubur. Di kuburan ini ada anak saya dikubur. Di kuburan, kalau kita lewat-lewat, perasaan di jero hati apa? Enak kamu mati duluan. Nggak ngadepin zaman serusak ini. Sampai keroso begitu Pak. Kenapa? Karena kita sudah merasa koyok gak kuat mempertahankan iman gitu loh. Nah, maka hadirin sekalian, amal soleh ini, kebaikan ini adalah obat untuk ngobati hati yang sakit. Supaya hatimu waras, kewarasanmu terjaga. Nah maka begini, ada orang sekarang sehat walafiat, besok pagi kena stroke. Nah maka cerita yang di Malang tadi gini. Ceritanya beliau ini barusan jual tambak. Punya keluarga, jadi warisan keluarga besar, ada tambaknya di Surabaya dan hektaran. Singkat cerita, baru berapa hari yang lalu saya dapat berita, beliau dapat jatah itu MM-an. Sampai nyumbang kami untuk pembangunan SD di Kasembon itu 45 juta. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian anaknya langsung beli HP bagus, dibelikan kamera karena dia suka ngerekam segala macam, subhanallah. Sehat walafiat, tidak ada cerita apapun. Anaknya telepon, Ustadz, doain papa ya, papa masuk ICU pendarahan otak. La haula wala quwata illa billah. Semalam, besoknya meninggal. Itu dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian dunia ini yang bikin saya
Anda dan ibu-ibu itu gak waras. Duh, lek ngene terus meni mangan opo? Jujur, ayo jujur, pernah kepikiran apa ndak? Gak mungkin lek gak, pasti pernah. Aduh, lek zaman ini koyok ngene, golek anakku gede ya opo? Iya apa ndak? Aduh, lah zaman kue wis rusake koyok ngene. Engko lek zamane anakku koyok normal itu. Nah, kenapa semua itu muncul? Karena kita ngerti dunia penuh dengan ketidakpastian. Jawabannya satu. Anda masukkan ke dalam hati dan pikiran serta keyakinan. Bu, mana ibu-ibu? Ada ibu-ibu Pak Kaduk? Ibu-ibu di mana? Kalau yang di atas kelihatan, yang di bawah gak kayak ketentengan. Saya padahal paling semangat kalau ceramah itu ibu-ibu itu kelihatan. Itu saweger. Astagfirullah wa atubu ilaih. Enggak, guyon. Nanti GR ibu-ibu ini. Tapi kalau di sini enggak spiro di Malang. Enggak, astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah. Wes, penutup, ini waktunya semakin mepet. Gini Bu. Gini Pak sekalian. Tutup ketidakpastian dunia itu. Dunia kan enggak pasti. Saiki melarat meni sugih, saiki sugih meni melarat. Saiki udah dianaki wong sugih, dimuliakan, gak tahu kesel, gak tahu kumpul uang, gak tahu dikongkon. Bapaknya meninggal tiba-tiba jatuh miskin. Ada apa enggak? Ada. Sehat walafiat, bangun tidur gak iso obah. Ada apa enggak? Ada. Dan itulah dunia dengan semua ketidakpastiannya. Yakini satu. Masukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran, dan amalkan. Obate mek siji. Setelah iman yaitu amal soleh. Amal solehnya apa? Anda fahami Pak. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Allah firmankan apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang yang baik Allah balas dengan apa? Orang baik Allah balas dengan apa? Kebaikan. Cuma cerita Datuk Maringgih aja yang begitu. Samsul Bahri itu film. Tapi kalau kita mau ngomong keimanan, kita mau ngomong dunia yang diatur oleh Allah yang maha adil, orang baik pasti dapat kebaikan. Maka kalau Anda mulai merasa ndak waras sekarang, aduh besok ya apa? Nanti kalau saya kena stroke, loh dorong stroke itu lah jadi stroke gara-gara kepikiran. Ini tiap hari tensi kok naik terus. Sing sabar, engkau teko waktu nih kamu stroke, sabar. Jangan minta buru-buru, ono waktu nih masing-masing. Ini stroke-nya belum, mangan wes wedi. Aduh. Tahu dokter Agus yang dari Surabaya itu? Ada laki-laki mati kata beliau, tapi ya cerita ini kan. Itu bukan karena makanan, ditampelin bojone terus kekil ra oleh. Mau ngambil apa lagi kacang, kacang kolesterol. Jadi mati bukan gara-gara makanan, ngenes sama istrinya. Ah ini istri di belakang ini, Bu. Suami gak usah tampeli jarno mati-mati dewe wis. Sudah waktunya datang berangkat itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, sudah? Maka begini, tutup ketidakpastian supaya mentalnya sehat, ndak usah mikir besok. Ndak usah mikir minggu depan. Ndak usah mikir bulan depan. Ndak usah mikir tahun depan. Ndak usah mikir 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan. Ndak usah. Allah ndak nyuruh Anda itu. Allah nyuruh Anda cuma satu. Jadilah orang baik sekarang. Sekarang, di tempat ini, bersama orang yang ada bersama Anda sekarang, dengan semua potensi yang Anda punya saat ini, jadikan semua yang Anda miliki untuk kebaikan. Maka besok Allah pasti balas baik. Tidak mungkin. Tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka saya rangkum Pak. Panjenengan tulis. Ada 5 obat mental yang sakit. Nomor 1, dawamu zikrillah. Tidak pernah putus dari zikir. Karena apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang kedua, al-ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada sesama manusia. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Nomor 3, al-ikthar
minat ta'at, memperbanyak ketaatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Nomor 1 tadi apa? Senantiasa zikir. Nomor 2, berbuat baik kepada sesama manusia. Nomor 3, memperbanyak ketaatan. Nomor 4, al-iktsar minad du'a. Jangan pernah putus berdoa. Keluar rumah doa, masuk rumah doa, naik kendaraan doa, mau makan doa, bangun tidur doa, mau tidur doa. Perbanyak doa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang binasa bersama doa, tidak ada. Yang terakhir, al-isti'dad lil maut, siap-siap menghadapi kematian. Nah, maka wis 2 ini toh. Obat mental yang sakit nomor 1 iman. Maka ayatnya mengatakan dalam surat Al-Anbiya 88, ceritanya Nabi Yunus, Allah tutup dengan apa? Yang selamat bukan cuma Nabi Yunus tok, tapi orang-orang yang beriman seperti imannya Nabi Yunus. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan itu menutup ketidakpastian di masa depan. Maka Allah Ta'ala berfirman, ini belum saya sampaikan tadi, surat Yusuf ayat 22. Allah firmankan, wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti kisahnya Nabi Yusuf ini, yang awalnya dibuang ke sumur, masuk istana, jadi budak, di penjara, segala macam, terakhir jadi penguasa. Allah firmankan, wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti Yusuf ini, kami akan berikan balasan untuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kami kembalikan kepada MC, falyatafadhal mashkuran wa minallahi ma'jura. Bagaimana cara menasihati seseorang yang sudah putus asa dengan masalah yang dia hadapi, hingga dia merasa Allah tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah mengabulkan doa-doanya? Nah, itu dulu ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Saya barusan dapat cerita dari Ustadz Umar Mita. Jadi abahnya Ustadz Umar Mita itu kan punya 3 anak. Yang 2 Down syndrome, anak ketiga ya Ustadz Umar Mita itu kan. Nah, abahnya Ustadz Umar Mita ini punya teman sebaya. Sama nasibnya seperti abahnya Ustadz Umar Mita. Anak pertama buta, anak kedua buta. Ketika ibunya Ustadz Umar Mita hamil Ustadz Umar Mita, dia juga hamil, istrinya dia juga hamil. Maka mereka saling mendoakan, mudah-mudahan yo anak ketiga seger waras. Lahir Ustadz Umar Mita sehat walafiat. Ternyata anaknya beliau lahir tetap buta. Apa yang terjadi? Tidak pernah sholat lagi semenjak hari itu. Jangankan sholat, Jumatan tidak pernah. Terus ketika diparani sama abahnya Ustadz Umar Mita bilang apa? Percuma ngedongo ya gak dirungokno. Dikai loro meripati loro. Sabar, tetep sholat, tetep ngaji. Ndongo njaluk siji ae sing waras, gak dikei. Ya gak enek sing iso jawab dongo katanya. Nah, ini putus asa. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, wala yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Hati-hati. Tidak pantas orang itu putus asa kecuali orangnya memang kafir. Kafir itu apa? Dia sudah tidak percaya dengan kuasanya Allah. Dia sudah tidak pasrah dengan ketetapannya Allah. Dia sudah tidak merasa bahwa Allah itu berkehendak atas semua yang Allah inginkan dan kita hanya seorang hamba. Hamba itu apa sih Pak? Kudu manut. Sekarang kalau Anda putus asa, merubah apa dalam hidup Anda? Coba. Anda putus asa, ini jawaban ente-entean wis. Anda putus asa, terus Anda protes sama Allah. Apakah kemudian Allah sedih gitu? Apa kemudian Anda bisa kumpulkan orang untuk mendemonstrasi ganti Allah gitu? 2019 ganti Tuhan gitu. Kan ya tidak bisa juga. Maka kita tidak punya kekuatan kecuali ridho, sabar, ikhlas.
Ketika Anda ditimpa musibah, sabar. Kena lagi, sabar. Kena lagi, mulai mikir, kok terus? Ternyata kena lagi, ingat, yang ngasih datangnya musibah itu kepadamu adalah Allah yang lebih sayang kepadamu dibanding orang tuamu. Maka Nabi Ayub itu setelah semua ujian dilewati, terakhirnya apa? Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Apa artinya? Tetap yakin Allah yang terbaik. Istrinya habis, anaknya habis, hartanya habis, makanannya habis, fisiknya rusak, tetap wa anta arhamur rahimin. Tidak ada yang lebih baik dibanding Allah. Nah, ketidakputusasaan itu yang menjadikan pertolongannya Allah datang. Fastajabna lah wa kashafna ma bihi min dur. Langsung Allah terima doanya, Allah hilangkan kesulitannya, Allah ganti semua yang Allah ambil sebelumnya. Nah, maka untuk yang sedang putus asa, ingat, Anda salah putus asa terhadap Allah Ta'ala. Karena Allah itu bukan tempatnya, Tuhannya orang yang putus asa. Allah itu Tuhannya orang yang optimis. Allah itu Tuhannya orang yang senantiasa positif. Allah itu Tuhannya orang yang tidak pernah berhenti berikhtiar. Karena apa? Di setiap yang kita lakukan, disitulah yang akan Allah lihat sebagai proses dan itu ibadah. Maka jangan pernah putus asa. Karena keputusasaan Anda tidak merubah apapun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik. Itu ucapan Abdullah ibnu Abbas. Salah satunya dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu ada dikatakan wadzam, dosa itu dzulma fil wajh, bikin wajah itu tidak enak dilihat. Wahwanun fil badan, fisiknya lemah. Wa dha'fun fil qalb, hatinya baperan, gelisah, tidak tenang. Kemudian munculnya penyakit, kemudian banyaknya musuh, kemudian perasaan tidak tenang. Itu semua karena dosa. Nah, sehingga hadirin, memang kita perlu meyakini tidak ada kebahagiaan kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Man amila salihan, dalam surat An-Nahl ayat 92. Min dzakarin au untha, barang siapa melakukan amal soleh, entah laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia orangnya iman. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti sama Allah dikasih kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik. Tidak harus kaya, tapi tenang, nyaman, senang, bahagia. Syaratnya iman dan amal soleh. Berarti sebaliknya apa? Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari aturannya Allah, hidupnya akan Allah jadikan sempit dan terhimpit. Walaupun nampak di mata manusia kaya raya. Maka sampai dikatakan dalam hadis, innal 'abda la yuhramur rizq bidzamb yusibuhu. Ada satu orang hamba, ini ceritanya satu tapi umum buat semuanya, yang Allah halangi dia dari rezekinya karena satu dosa yang dia lakukan. Berarti dosa itu balak, Pak. Coba latihan, tinggalkan sedikit demi sedikit. Jangan lihat yang Allah haramkan, jangan ngomong yang tidak baik, kumpul sama orang-orang yang soleh. Coba latihan duduk di masjid sedikit lama. Insya Allah lama-kelamaan ketenangan akan muncul. Kemudian apa ciri dosa yang diampuni? Disebutkan oleh Al-Fudail Ibnu Iyadh, orang itu kalau tobatnya diterima, dosanya diampuni, cirinya 3. Nomor 1, gampang nangis. Nomor 2, tidak senang lagi kumpul dengan manusia. Dia sibuk berkumpul dengan Allah. Yang ketiga, dia semakin hari semakin merasa hina di hadapan Allah. Itu ciri orang yang tobatnya dan dosanya diampuni. Nomor 1, gampang
Nangis. Nomor 2 wis gak asik dengan manusia. Ndelok manusia itu kayak ya tidak terlalu menyenangkan seperti dulu ketika dia berdosa. Maka dia senantiasa berduaan dengan Allah. Yang ketiga, semakin hari dia semakin merasa butuh rahmat Allah dan merasa semakin hina di hadapan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya sampaikan pertanyaan singkat. Ini mengenai saya kebetulan baru 2 minggu lalu tidak kerja. Makanya saya aktif di area dan saya tanyakan mengenai anak. Waktu anak saya sakit, waktu di lalu, beliau sempat bilang, nanti saya akan menanyakan wafatkan seorang yang dia miliki yang paling dia sembunyi takut. Tapi jangan dibuka sampai saya meninggal pun jangan dibuka. Kebetulan pada itu dia wafatkan pada pesantren di Bogor yang dipimpin oleh saya tapi dengan berjalannya waktu beberapa hari saya bersama istri dan kuat takut ada fitnah karena ada orang tua bahwa anak saya satu kemana ibadah tempat dijual. Akhirnya baru malam-malam saya bahwa itu kita sama almarhum diberikan sekarang bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita gembira buat panjenengan. Jadi ada hadis namanya Baitul Hamd. Baitul Hamd itu istana di surga yang Allah kasih nama istana pujian. Allah berikan untuk siapa? Untuk seorang bapak, seorang ibu yang ditinggal wafat oleh anaknya. Entah kecil ataupun besar. Yang penting anak itu betul-betul penghias hatinya. Maka ketika anak itu wafat, Allah kirimkan malaikat. Allah tanya, ya malaikati, madza qabadta ibna abdi, kamu cabut nyawa anaknya hambaku? Malaikat bilang, iya. Qabadta thamarata fuadi, kamu cabut nyawa kekasih hatinya? Dibilang, iya. Terus Allah tanya, madza yaqulu abdi, dia ngomong apa? Waktu anaknya diwafatkan itu dia ngomong apa? Malaikatnya lapor dalam keadaan Allah lebih tahu. Apa kata malaikatnya? Hamidaka was terja. Dia mengucapkan alhamdulillah, ridho dengan ketetapan Allah. Kemudian dia mengucapkan istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah bilang sama malaikatnya, ya malaikati ubnu li abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikatku, balik kamu ke surga. Tugasmu sekarang bikinkan satu istana untuk orang tuanya dan beri nama istana itu dengan istana Al-Hamdi atau istana pujian. Karena dalam keadaan beratnya ujian, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang amanahnya, amanah itu Pak memang secara umum tidak boleh diganggu gugat. Secara umum hukumnya begitu, tidak boleh diganggu gugat. Harus menjalankan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi amanah. Itulah kenapa tidak ringan. Amanah itu tidak ringan. Sampai Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin pun itu sebelum jadi Nabi dan Rasul. Itu karena Nabi Muhammad tempatnya orang kafir nitip barang. Dan lucunya setelah Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul, orang kafir tetap titip barang ke Nabi Muhammad.
Karena saking percayanya. Maka sebelum Nabi Muhammad itu hijrah, itu barang disuruh ngembalikan dulu sama Ali bin Abi Thalib. Bagiin, kasih fulan, ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya fulan. Itulah yang menjadikan orang kafir tahu Nabi Muhammad bakal hijrah, bakal pergi. Nah sudah, tapi kemudian tidak semua hukum itu mutlak harus dilakukan seperti hukum asalnya, Pak. Ada namanya keadaan, situasi, dan kondisi. Yang tentu itu hukumnya berbeda. Tak kasih contoh. Ada seorang ibu tanya sama saya, Ustadz, ini anak saya rawat mulai kecil. Anak angkat. Tapi laki, mulai kecil Ustadz, mulai dia belum ngerti baca. Umur 4 tahun, mulai mau masuk TK. Dan sekarang wis SMP Ustadz. Bagaimana hukum saya bersentuhan dengan dia, buka jilbab di hadapannya. Kalau ngomong hukum, tidak boleh. Karena dia bukan mahram, dia anak angkat. Tapi ingat Pak, Allah Maha Tahu Pak. Beda bersentuhan dengan anak angkat yang itu karena kasih sayang. Dan bersentuhan dengan lawan jenis karena niatnya khalwat dan maksiat. Itu tentu di sisi Allah hitungannya apa? Berbeda. Faham enggak? Jadi seorang ibu yang nganggep ini anak angkatku. Memang dia bukan mahramku. Dia tidak aku susui. Dia tidak aku lahirkan. Tapi kemudian dia sudah bersamaku mulai dia kecil. Seperti anakku sendiri. Maka terkadang ngelakoni hukum itu kayak kok mosok gitu banget sih Islam ini tidak ada keringanan gitu. Nah maka walaupun itu salah, walaupun itu dosa, walaupun itu tidak boleh dilakukan, tapi kalaupun terlakukan artinya yo karena wis ngempet tapi namanya anak angkat tuh Pak ya, apa kecintaannya kayak anak kandung, maka pasti kalaupun dikatakan dosa maka kadarnya berbeda. Dengan orang yang buka aurat tanpa uzur, dengan orang yang bersentuhan dengan bukan mahram, hanya niatnya untuk pacaran, senang-senangan, khalwat dan yang lainnya, tentu nilainya berbeda. Nah, sama seperti panjenengan juga, semoga putranya sama Allah diberikan keluasan di alam kubur, panjenengan diganti dengan pahala yang besar dan kesabaran. Itu insya Allah kalau hukum awalnya tidak boleh ditaati. Tapi kalau karena hajat keperluan, akhirnya terpaksa harus dibuka, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat menjadikan sesuatu yang awalnya haram menjadi halal. Walaupun tentu kadarnya hanya panjenengan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ganti pasangan. Cocok. Tapi karena yang tanya perempuan saya tidak cocok. Coba yang tanya laki-laki cocok saya. Lanjutkan Ustaz. Karena sudah pernah diingatkan kalau harusnya menundukkan pandangan. Sulit ya. Ingatkan tapi sulit ya. Baik. Ngingetin orang Pak, itu ada seninya. Ngingetin temen, ngingetin murid, ngingetin tetangga, ngingetin kenalan, ngingetin orang tua, ngingetin guru. Semua caranya berbeda. Itulah dalam agama, dalam bahasa Arab namanya balaghah. Balaghah itu ngomong kepada orang sesuai kedudukan akalnya. Itulah Nabi Muhammad yuhadditsun nas biqadri uqulihim. Nabi Muhammad itu kalau ngomong sama orang sesuai kadar kemampuan akalnya. Sama orang Badui gak ngotot, percuma ngotot. Sorbannya ditarik dari atas unta sampai ngecap merah. Rasulullah tanya sama orang Baduinya, kamu suka? Nah, kalau enggak suka buat apa tak ambil? Loh coba. Kata Rasulullah, wes hadiah buat kamu, Badui. Ketika musim panas, Rasulullah khutbah Jumat, Badui datang, tidak Jumatan loh ini, tidak Jumatan Baduinya datang. Ya Muhammad, kalau tidak hujan ya mati kabeh ini, unta mati, kurma entek. Minta sama Allah biar Allah turunin hujan. Nabi Muhammad turun dari mimbar, Nabi Muhammad doa, ya Allah turunin hujan. Langsung hujan turun, Baduinya pulang tidak Jumatan. Ya apa? Nah, tidak. Jumat depannya balik lagi tuh Badui. Nabi Muhammad khutbah lagi.
Hujan ya hujan Muhammad, tapi ya masuk tiap hari hujan. Ya sama aja, ini unta ya mati, kurma ya rusak. Ya yang pantas lah hujannya itu. Minta sama Allah berhentiin hujannya. Nabi Muhammad turun dari mimbar, ya Allah turunin hujannya. Hujannya berhenti, baduinya pulang lagi, dibiarin. Karena ngerti ini badui ini. Nah maka dengan itu kita harus ngerti. Ketika mengingatkan suami, jangan dianggap seperti mengingatkan jamaah. Mas, lungguh, assalamualaikum, innalhamdulillah. Nahmad, udah ada iso. Suami itu kerungin alhamdulillah itu kayak orang diruqyah sudah. Wah, langsung metu jine. Pakai cara yang bagus. Maka ngingetin suami itu perlu adab. Perlu apa? Adab. Dan yang panjenengan perlu tahu, cek videonya Dr. Aisyah Dahlan. Itu ustazah favorit saya itu. Masya Allah itu. Itu membela nih sama suami. Ibu-ibu tahu suaminya bagaimana? Maka semenjak itu Bu, saya tidak melarang suami nikah lagi. Terakhirnya apa? Yang penting bukan suami saya. Lah ini mentung wong enak ngepek enak ini. Jadi struktur otaknya laki-laki, bagaimana sarafnya, bagaimana itu diceritain sama beliau. Pernah dengar gak cerita ceramahnya itu? Ya sesekali didengerin asik juga itu. Gaya bicaranya bagus, termasuk beliau itu concern dalam urusan narkoba. Bagus sekali bagaimana terapi orang-orang yang terkena pengaruh narkoba. Nah, maka beliau ceritakan yang perlu difahami dari suami istri itu Bu. Tetap apapun yang terjadi, suami pemimpin. Itu nomor satu. Apapun yang terjadi, mau tundukkan pandangan, tidak tundukkan pandangan, mau dia kerja, mau dia malas, mau dia tidur, mau dia bangun, mau dia kuat, mau dia lemes, mau dia sehat, mau dia sakit, suami pemimpin. Maka bagaimana sikapnya seorang bawahan mengingatkan pemimpinnya? Ya seperti itu caranya istri ngingetin suami. Sampai dikatakan dalam kisahnya Nisa Salaf, perempuan di zaman salaf, itu mereka bermuamalah kepada suaminya seperti seorang budak kepada tuannya. Tidak pernah kami pandang mata suami kami. Tidak pernah kami ngomong dengan nada yang lebih tinggi dari suami kami. Tidak pernah kami berani membantah apa yang dia minta dari kami. Itu perempuan di zaman salaf. Sekarang perempuannya keren-keren nih Pak. Masya Allah. Sabu ireng kabeh. Nah, jadi kita mau ngomong, kita mundur sih, kalau aman. Ya, nah. Maka dengan itu ibu-ibu yang perlu tahu nomor satu, suami itu apa? Pemimpin. Nomor dua, mengingatkan itu Bu, tidak hanya dengan lisan. Mengingatkan itu dengan adab. Mengingatkan itu dengan pelayanan. Mengingatkan itu dengan kesabaran. Mengingatkan itu dengan kalimat-kalimat rayuan yang sopan untuk didengar oleh suami. Nah, maka itulah porsinya istri. Nanti ketika mau menasehati, panggil temannya. Yang teman ini akrab dengan suami Anda. Dalilnya apa? Abu Darda rajin sholat, lupa punya istri. Abu Darda istrinya tidak berani ngingetin. Wong suami dipanggil siapa sama Ummu Darda? Salman Al-Farisi. Salman sini, kamu kan temennya Abu Darda. Kamu kan sama Nabi Muhammad dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ingetin dong kalau dia itu punya istri. Masuk saya tidur, dia sholat. Saya melek masih sholat. Adzan subuh tetap sholat. Loh saya ini apa? Diingetin sama Salman. Maka ketika mengingatkan lewat orang lain yang sekiranya suamimu akrab dengan dia. Yang berikutnya jangan lupa didoakan. Sudah Ustadz, loh sudah itu pirang tahun. Nabi Ibrahim minta anak kepada Allah, doa berapa tahun? Nabi Zakaria sampai tulangnya lemes, nun sewu. Untuk laki-laki mungkin sudah tidak bisa lagi dia melakukan hubungan dengan istrinya. Sudah lemes istilah tulangnya itu. Rambutnya sudah putih. Bahkan istrinya, wa kana imraati aqira, istriku mandul. Tapi apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah getun doa kepada Allah. Tidak pernah kecewa kalau doa sama Allah. Doa Bu, nomor satu, ingat. Seburuk apapun suami, selama masih terikat hubungan suami istri, dia suami yang wajib dimuliakan, dihormati, ditaati. Nomor dua, nasihati dia dengan akhlak, kesabaran, kesopanan, pelayanan, kebaikan, kalimat-kalimat yang
menyenangkan supaya suami itu hatinya tergerak. Nomor 3, ketika sampai waktunya mengingatkan, ingatkan lewat orang lain. Dan nomor 4, jangan putus berdoa. Tambahan yang penting apa? Jangan lupa perbaiki diri sebelum menuntut orang lain berubah. Perbaiki diri sebelum menuntut apa? Orang lain berubah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Bagus. Bes, mantap. Ini bisa jadi satu materi pengajian sendiri nih. Gini Pak, gampang. Saya tidak pernah bikin ruwet. Gampang nih, kalau sudah terjadi itu takdir. Kalau masih mikir cerai gak, itu belum takdir, itu pilihan. Paham enggak? Jadi kalau sudah terjadi, mau ngomong apa? Mau ngomong coba wingi, gak iso balik. Mau ngomong, aduh, balik telat, tidak ada. Maka semua yang telah terjadi itu ranahnya apa? Takdir. Sikap kita mengimani bahwa itu ketetapan dari Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah munculkan takdirnya, tulisannya sudah ada. Tapi Anda tahu enggak takdir Anda bakal kemana? Kan enggak tahu. Maka sebelum takdir itu terjadi, kewajiban kita berikhtiar mencari pilihan yang terbaik. Salat istikharah, berdoa, minta masukan ke orang lain, konsultasi, tobat, muhasabah. Itu kan sebelum semuanya terjadi. Berarti kalau ditanyakan sudah cerai itu takdir atau bukan? Pasti takdir. Tapi takdir itu terwujud karena apa? Karena pilihan Anda. Paham enggak? Takdir itu terwujud karena apa? Karena pilihan Anda. Orang tiba-tiba kaya, ya mesti dia menjalani takdir pantas jadi orang kaya. Kerja keras, disiplin, hemat, etos kerja tinggi. Kan begitu. Jadi jalannya itu tidak mungkin keliru Pak. Kalau menjalani jalan yang akan mengantarkan pada kekayaan, yo ending ujung takdirnya kaya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana meyakini bahwa takdir itu, bahwa perceraian itu adalah takdir supaya keimanannya tetap bagus. Gini, saya punya satu potongan video. Saya sampaikan di sana cerai itu ibadah. Tapi jangan diamalkan. Oh, ternyata cerai itu ibadah. Bu, coba sekali-sekali Bu ibadah cerai. Lah ngawur ini. Tapi maksudnya cerai itu ibadah karena saat itu Pak, ada beberapa kejadian di keluarga kami. Keluarga dekat, orangnya baik, orang tuanya baik, ternyata cerai juga. Maka kami berusaha apa? Ngedekno hati nih. Saya bilang, kenapa cerai itu ibadah? Nomor 1. Karena cerai itu Allah sebutkan dalam surat At-Tolak. Ada aturannya, dan itu hukum Allah, ada sebabnya, dan ada akibatnya. Ketika Allah yang ngatur, dan kita jalankan sesuai aturan Allah, berarti ibadah atau bukan? Ibadah. Allah bilang, kalau sudah tidak ada jalan keluar, kalau rumah tangga semakin hari semakin menumpuk dosa, tidak menambah pahala, apa solusinya coba? Apa Anda mau semakin berumah tangga semakin berdosa? Kan enggak. Kalau tidak ada solusi cerai, ya malah zalim Islam ini. Seperti agama apa yang tidak boleh cerai itu? Ada Katolik ya yang katanya karena ikatan ini ikatan suci dari Tuhan. Siapa kalau Katolik siapa Tuhannya? Dari Tuhan, maka tidak boleh ada yang memisahkan kecuali Tuhan. Maksudnya dengan apa? Kematian. Lah itu ya kalau untuk Islam nggak begitu Pak. Cerai itu solusi. Maka ketika dijalankan dengan alasan yang benar, cerainya caranya benar, dan pasca perceraian tidak ada kezoliman, maka cerai itu ibadah. Syaratnya 3. Niatannya benar. Niatan itu berarti apa? Alasan cerainya itu benar. Nomor 2, cara bercerainya juga benar sesuai tuntunan syariat. Yang ketiga, setelah perceraian tidak ada kezoliman. Kezoliman itu apa? Bongkar aibnya mantan. Nyeritakno kenapa saya cerai. Sudah selesai cerai, tutup bukunya. Cerit. Jangan lagi dibuka-buka. Maka tidak usah khawatir.
Kalau memang perceraian Anda niatannya karena Allah, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, demi meninggalkan keburukan rumah tangga yang menumpuk dosa, insya Allah cerai itu bernilai ibadah. Yang tidak bernilai ibadah itu cerai karena keadaan ekonomi yang tidak seperti diharapkan. Misalkan, oh tak kira sugih tiba no melarat. Akhirnya dengan itu minta cerai, itu tidak syar'i. Atau cerai ketika suaminya kelihatan wis mulai keriput, wis gak kenceng koyok pintune aroyan. Cerai. Atau karena apa? Ketemu perempuan atau laki-laki yang lebih menarik, akhirnya cari-cari alasan, masalah kecil dibesarkan, akhirnya cerai. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, ayyumamra'atin talabat min zawjiha talaq atau talaqan, manapun di antara perempuan yang minta cerai kepada suaminya dalam keadaan tidak punya alasan yang benar, fal jannatu 'alaiha haramun, maka haram dia masuk surga. Bahkan dibilang tidak pun dia bisa mencium aroma wangi surga. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Naam. Ahlan. Kum berdiri lebih zen antum. Antum apa? Santri al-Ummah. Ahlan. Saya mau nanya, saya kan punya teman seperjuangan. Ketika itu malam sampai aja. Itu aktif dalam sholat waktu misalnya. Kebetulan subuhnya itu dia nggak punya tujuh kebablasan. Jadi gimana hukumnya? Masya Allah. Apakah subuhnya itu double atau gimana? Jazakallah khair. Ini pertanyaan kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu hadisnya, insya Allah saya ulang singkat saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam safar dengan beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Rasulullah dan rombongannya berhenti menjelang subuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, nastarihu hahuna, istirahat di sini. Semuanya tidur, Bilal la tanam. Bilal jangan tidur. Kenapa? Bangunin kita kalau nanti kamu lihat fajar sudah mulai keluar. Fajar sodik adzan subuh. Sudah, Bilal duduk ini. Yang lainnya tidur. Ternyata ya namanya kesele podo. Jalannya dari Medina untuk safar juga bareng. Maka ketika yang lainnya tidur, Bilal berusaha gentenan, kanan dulu, nanti kiri. Mata kanan ditidurkan 5 menit. Saya nyoba gak iso kayak gitu. Panjat kesel gak iso. Sudah, singkat cerita Bilal ketiduran juga. Dan ternyata yang pertama kali bangun siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bangunnya kapan? Pas matahari itu sudah panas di pipinya. Kalau orang tinggal di Arab, matahari mulai panas di pipi itu kisaran jam 6:30. Itu sudah mulai panas di pipi. Artinya cerita antum ya kurang lebih lah. Kalau itu jam 7 ini ya pantas, ini Nabi 6:30. Kalau umatnya jam 7 ya mundure pas lah itu ya. Nah sudah, maka apa yang terjadi? Rasulullah bangunkan, Bilal, kan saya bilang jangan tidur, bangunin kami. Kok kamu tidur? Bilal bilang, ya Rasulullah, ta'ibtu kama ta'ibt. Saya capek seperti kamu capek. Ta'ibtu kama ta'ibu. Saya capek seperti mereka yang tidur-tidur juga capek. Namu fanimtu. Mereka ketiduran saya pun, mereka tidur saya pun ketidur. Wa ghalabani naum, dan saya kalah sama ngantuk saya. Kata Rasulullah, bas sudah tidak usah panjang-panjang. Azan. Salat dulu sunnah qabliyah 2 rakaat. Bayangin sudah telat tuh ini. Salat dulu qabliyah berapa? 2 rakaat. Kemudian langsung salat, langsung qomat, dan kemudian salat subuh. Sehingga barang siapa tertidur dari satu salat atau lupa
dari suatu solat sampai lewat waktunya, apa? Falyusalliha hina dzakar. Maka hendaknya langsung solat ketika bangun atau ketika ingat. Dan hukumnya apa? Kalau memang betul-betul bukan dibuat-buat karena kelelahan, kecapean, karena fisik yang sudah terlalu lelah, maka insya Allah tidak berdosa. Jangankan itu, dikiaskan sama para ulama seperti orang yang niat puasa, lupa makan atau minum. Allah yang kasih makan, Allah yang kasih minum. Kalau dikiaskan dengan itu, Allah yang ngasih kamu istirahat supaya badanmu sehat, setelah bangun cepat-cepat sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Khalas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya yang sangat akurat seperti ini, Ustaz, kita seorang anak kecil yang piatu ditinggal oleh orang tuanya, maaf ya, berdosa, lalu berpenyakit. Padahal jelas di Al-Baqarah ayat 2 itu Allah tidak memberi seseorang melainkan kesanggupannya. Dengan Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ini tidak enak jawabnya, cuma memang harus dijawab. Jadi saya ada beberapa teman yang saya tidak perlu sebut namanya. Bahkan teman waktu di Jakarta dulu. Itu tertular karena bekam. Tertular karena apa? Bekam. Jadi kadang-kadang bekam ini perlu bener-bener hati-hati Pak. Bukan sekedar main tawakal, cocok, suwek, sedot, cocok, suwek, sedot. Bismillah, salawat Nabi, Allah sallu ala Muhammad. Nah, bekam itu untuk pengobatan Pak. Maka ya perlu steril, perlu ngerti ilmu, perlu tahu bersih, kotor, perlu dicek darahnya. Dan tidak semua orang bisa langsung berganti gelas. Ini memang ujian. Ada juga, kalau ini saya dapat dari cerita tukang cukur waktu haji kemarin. Jadi waktu kita pulang dari lempar jumroh Aqabah, itu kan sudah mulai boleh tahallul. Itu yang di depan-depan tenda kita itu silete mek siji. Anak-anak hitam-hitam kayak Afrika itu gede tinggi. Khamsarial. Nari kayak ngene, kelopo iki. Sirah iki Pak, kudu kelopo. Nah, itu teman saya cerita. Waktu ngelihat kejadian itu, karena saya sudah antri situ. Wes ndak apa-apa ngerapi ndak rapi nanti di hotel dirapiin kan bisa ya. Yang penting sekarang dapat sunnahnya dulu, keutamaannya dulu. Ditarik sama temen dari Bandung. Ustadz, pisau cukur untuk kepala ini rawan sekali. Kami punya banyak kasus teman-teman di Bandung, wallahu taala a'lam bishawab, secara muamalah bagus, secara ibadah bagus terinfeksi. Kenapa? Keroannya tadi berganti dari satu orang pindah ke orang lain. Nah, maka yang seperti itu tolonglah Pak, lebih diperhatikan. Ojo main tawakal tok. Ora apa-apa ahli masjid iki. Jangan wabil khusus bekam. Mana ada praktisi bekam di sini. Nah, maka hati-hati, praktisi bekam ini hati-hati. Harus betul-betul dicek. Steril. Karena nun sewu, a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah salama wal afiyah. Allahumma shfina ya rabbana ya syafi. Yang menular lewat darah itu bukan cuma HIV AIDS. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tapi penyakit-penyakit lain Pak, seperti TBC. Itu bisa nular lewat darah. Terus penyakit seperti apa lagi? Pokok macam-macam lah. Itu awalnya dulu, muqaddimahnya. Jadi kita jangan terlalu suudzon kalau ada orang tiba-tiba Allah takdirkan kena penyakit yang seperti itu. Semoga Allah jadikan itu penghapus dosanya. Nah, tapi cerita antum ini anak kecil ditinggal orang tuanya, diperkosa, ternyata sampai kena HIV AIDS. Sementara Allah firmankan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qaidahnya satu, musibah turun setaraf dengan kekuatan. Kalau ada orang oleh Allah diuji dengan ujian seperti itu, yakin orangnya pasti mampu. Walaupun orang lain melihat
kok kesian ya. Itu pandangan orang. Tapi pandangannya Allah lebih tajam, lebih ilmu, lebih hikmah, lebih rahman, lebih rahim. Maka dengan itu ujian apapun yang datang, yakini dulu saya mampu. Karena kaidahnya ujian yang turun bersamaan dengan turunnya kekuatan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan takdir itu memang misteri. Kalau kita mengimaninya dengan penuh ketawakalan, insya Allah aman. Amin ya rabbal alamin. Khalas bas, jazakumullah khair. Dari saya pribadi saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita sampaikan benar-benar mendatangkan manfaat dan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang barokah dan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dan mudah-mudahan kita sama Allah dikasih istiqomah sampai kelak husnul khatimah dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, wabil khusus Bapak Muhammad bin Uthman, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kuatkan fisiknya dan Allah ganti dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.